Yo gengs, kembali lagi bersama gua Alfa Hizwan di channel alphatech.id. Di video kali ini kita kedatangan HP Itel A50. Apakah Itel A50 ini masih layak dipakai di tahun sekarang? Kalian simak aja video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke spesifikasi dan lain sebagainya di HP ini, gua mau kenalin dulu HP Itel. Jadi HP Itel ini adalah keluarga Transsion ya teman-teman. Dia itu masuk ke golongan kelas low end dengan spesifikasi yang menjanjikan gitu. Dan dengan banyak pengorbanannya juga ya, termasuk ya dengan spesifikasi yang bagus pasti ada pengorbanannya gitu. HP ini tuh diluncurkan pada tahun 2024 ya teman-teman. Masih tergolong cukup baru dengan harga launchingnya itu sekitar 900 ribuan ya. Dan untuk harga sekarang ya itu masih sekitaran 900 ribuan untuk yang baru, sampai 600 sampai 500 ribu lah untuk yang secondnya ya teman-teman. Ya, untuk bagian desain dari HP ini tuh ya itu saja ya, namanya juga Transsion. Di awal-awal itu dimirip-miripin dengan iPhone ya, dengan boba-bobanya itu ya. Menurut gue ini cukup jelek ya, tapi ya selera sih, sesuai selera masing-masing juga sih untuk desainnya. Dan untuk build quality dari HP ini tuh ya dengan sesuai harga lah ya. Berbahan plastik dari semua sisinya, di bagian belakang juga plastik gitu. Jadi ya mau berharap apa dengan 900 ribu ya di awal harganya. Untuk slot SIM-nya itu sudah triple slot ya teman-teman. Jadi udah enak lah untuk dual SIM dan satu SD card ya. Lanjut kita ke bagian layar dari HP nih. HP ini tuh memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inci dengan rasio 20:9. Panelnya sudah IPS LCD dan resolusinya masih 720 x 1612 pixel. Lanjut kita ke spesifikasi dari HP ini. HP ini memiliki chipset Unisoc T603 ya, octa-core Android 14 yang dibarengi dengan internal storage 64 GB dan memorinya itu sekitar 3 GB ya teman-teman. Dan memori RAM-nya itu bisa di-extend ya, jadi ada fiturnya gitu. Setelah di benchmark menggunakan Antutu benchmark versi 11, HP ini mendapatkan skor 100.905 ya, hampir 200.000. Oke, ini dia untuk pengetesan game Itel A50 ya teman-teman. Menggunakan game Mobile Legends. Kalau menurut gue sih masih oke ya teman-teman. Cuman ya di FPS meter ini masih kelihatan 60 FPS ya. Cuman yang gue rasakan itu berasa patah-patah ya teman-teman. Berasa patah-patah banget. Dan karena ini masih 720p, jadi kayak ya gitulah, nggak ada detail sama sekali gitu. Gitu teman-teman. Kalau menurut gue kalau masih bisa dimainin terus saja masih bisa ya. Bisa banget dimainin. Dan anehnya ya. Ini entah HP-nya atau emang begini ya. Emang softwarenya atau apa. Nah, kalau misalkan gue pencet dua-duanya itu selalu begini. Nah, entah kenapa ya. Tuh. Kalian lihat nggak? Selalu begini teman-teman. Ini apa emang di gamenya apa HP-nya ya? Gitu. Jadi kayak cuma bisa satu tombol aja gitu. Soalnya dia udah multitask juga. Nah, jadi kayak susah gitu. Ini apa emang HP-nya kah atau gamenya gitu? Oke, untuk settingan grafiknya di sini nggak ada ya. Jadi karena gue belum download juga kali ya. Jadi settingan grafiknya itu nggak ada ya. Nah, ini ada nih. Kualitasnya bisa sampai tinggi, kualitas mapnya bisa sampai tinggi, dan resolusinya bisa sampai HD. Ya lumayan lah ya. Walaupun kalau menurut gue rasa gue itu patah-patah gitu. Tuh sekarang udah kagak ya. Tadi itu kelihatan banget kan kayak nggak bisa kepencet gitu loh. Ini karena HP-nya kah atau apa, gue nggak tahu. Jadi intinya itu. Oke, kita lanjut ke game kedua ya. Oke, kita tes game kedua ya. Game keduanya itu Blox Strike ya teman-teman. Ya ini banyak lah ya dimainin buat anak-anak ya, buat para bocil gitu. Ini sama kayak Apex tapi digabungin sama PUBG ya, jadi agak mirip-mirip lah. Nah, untuk grafiknya Blox Strike ini dapat grafik ultra ekstrim, dapat ekstrim ya, dapat ekstrim
sama resolusinya tinggi dan kualitas grafiknya itu tinggi ya. Ini FPS-nya dapat ekstrim teman-teman, jadi dapat 90 fps. Kalau menurut gue nih lancar ya, nggak kayak ML tadi kayak agak patah-patah gitu. Walaupun dia 60 fps tapi kayak agak patah-patah. Kalau ini kayaknya lumayan lah ya. Mungkin karena gue keseringan pakai HP yang FPS-nya tuh gede gitu, jadi rasanya tuh jauh gitu ketimbang gue pakai FPS yang kecil kayak gini. Jadi kayak kerasa patah-patah lah di mata gue gitu. Nah, kalau menurut kalian ini gimana? Untuk bersosial media, ini menurut gue masih cukup oke ya. Untuk main FB enak gitu, untuk main lancar dan mulus ya. Nah, untuk TikTok ini lancar ya untuk videonya. Tapi masalahnya ini scrollnya itu nggak enak banget ya, harus bener-bener dari bawah sampai atas gitu. Entah ini karena HP gua kah, atau karena softwarenya kah, gua nggak tahu ya. Atau karena LCD-nya kan gua nggak tahu sih. Tapi kayak ngerasa nggak enak banget ya untuk scrolling gitu. Nah, untuk IG juga sebenarnya lancar ya, videonya lancar gitu. Cuma scrollingnya itu nggak enak ya, harus dari atas sampai bawah gitu. Baru bisa keganti gitu. Nah, untuk speakernya menurut gua ya ini kencang sih, cuma kayak nggak ada isinya gitu. Jadi kayak kencang-kencang aja gitu, nggak ada isinya, nggak ada bassnya sama sekali. Bassnya juga gitu dan rasanya tuh kayak kesek-kesek gimana gitu. Ya, kalian dengar aja sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian security dari HP ini. HP ini memiliki security ada 3 ya, itu ada sidik jari, ada Face ID, dan ada pola ya. Yang dimana untuk sidik jarinya itu lumayan responsif ya, benar-benar responsif sekali. Dan untuk Face ID-nya juga cukup responsif ya. Nah, untuk baterainya itu sekitar 5000 mAh standar di tahun ini ya. Dan dia dibekali port Type-C ya. Akhir di bagian kameranya. HP ini memiliki kamera belakang sebesar 8 megapiksel. Ya, hanya 8 megapiksel dan itu cuma satu doang ya. Yang bawah itu bukan kamera, gue nggak tahu itu apa. Dan yang samping itu cuma flash doang gitu. Jadi cuma desainnya doang yang mirip iPhone. Dan untuk kamera depannya itu beresolusi 5 megapiksel ya. Dan ini dia untuk hasil perekaman foto dan video dari Itel A50. Untuk kamera di belakangnya cukup oke, dan kamera depannya ya lumayan lah, walaupun ya kerasa banget ya halusnya gitu, kagak ada detail sama sekali ya, seadanya lah gitu, bener-bener halus. Kalau di zoom pun kagak ada detailnya gitu, jadi ya mau berharap apa gitu. Tapi untuk bokeh-bokehnya adalah sedikit gitu, dan emang nih HP cocoknya buat WA doang gitu ya, foto-fotonya. Untuk perekaman kamera belakang dari Itel A50, menurut gue masih oke banget ya. Untuk stabilizernya udah pasti nggak ada ya, tapi itu oke banget ya, walaupun cuma 8 megapiksel doang. Gila ya, 8 megapiksel guys. Tapi untuk detail-detailnya udah pasti bakal hilang. Dan ini perekaman itu maksimal di 1080 30 fps ya, nggak bisa 2K, nggak bisa 1080 60, dan ya nggak bisa yang lainnya lagi gitu. Dan untuk autofocusnya dia kurang kenceng ya, kayak masih lama gitu. Oke, itu dia kamera belakangnya. Menurut kalian gimana? Apakah masih cakep? Kalau menurut gue masih oke buat abadi-abadi dan buat ngabadikan dan buat untuk PA aja ya. Dengan megapiksel yang 8 itu aduh kurang sih. Untuk perekaman kamera depannya menurut gue masih oke lah ya. Masih bisa kelihatan muka gua, walaupun muka gua kelihatan halus banget ya, nggak ada detail sama sekali. Jadi ya udah lah ya,
mau diharapin apa. Dan muka gue di sini rada-rada pucet ya, itu aja sih. Tuh belakang videonya masih kayak oke. Nah, masih kelihatan sih dengan background yang terang seterang ini, masih kelihatan, jadi masih enak lah. Oke, kesimpulan dari Itel A50 ini menurut gue masih cukup layak dipakai ya, walaupun ya itu banyak kekurangan. Dari segi harganya emang sih murah gitu. Dan ya itu aja sih ya gitu. Menurut kalian gimana untuk HP Itel A50 ini gitu? Untuk linknya ada di deskripsi ya, kalau kalian misal kalian mau beli ya, pengen mencoba gitu ya, kalian bisa cek di deskripsi. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video. Oke, dadah.